Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah lihat bagaimana, dan saya sudah bahas secara rinci salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang beliau katakan salat malam itu 2 rakaat, dan antara yang Aisyah katakan 4 rakaat. Ya, itu tidak ada beda itu. 2 rakaat itu maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, salat qiyamul laili atau salatul laili matsna. Salat malam itu 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagaimana dengan yang yusalliha arba'an? Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salatnya 4 rakaat, kamu jangan tanya tentang bagus dan panjangnya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam di 4 rakaat itu. Ya. Apa bedanya dengan yang tadi 2 rakaat? Yang 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, yang 4 rakaat nih apa? Apakah 4 rakaat salam? Ya, kita lihat di riwayat dari Aisyah yang lebih rinci bahwa 4 rakaat itu setiap 4 rakaat istirahat. Karena sholatnya bacaannya panjang, bacaannya bagus, bukan bacaan yang cepat. Tapi bacaan yang anca, bacaan yang tartil panjang. Sehingga setiap 4 rakaat istirahat. Yusallimu min kulli raka'ataini, salam setiap 2 rakaat. Begitu. Ya. Jadi itu bukan kita boleh pilih ini, boleh 2 rakaat salam, boleh 4 rakaat salam, tidak. Ya. Jadi bagaimana cara memahami hadisnya? Semua hadis tentang salat malam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik hadis yang qauliyah maupun fi'liyah, ya, yang sifatnya kata-katanya, sifatnya yang dikerjakan oleh Rasul, itu dikumpulkan. Baru setelah itu kita bisa ambil kesimpulan salatnya seperti apa. Nah, itu ya. Sekarang kita masih di tentang salat malam itu ya. Di nomor 129. Mana ini? Nomor 129. Kenapa jadi banyak sekali kayak gini nih? Ini saya mau tampilkan. Ini dia. Baik ya. Jadi judulnya Kaifiyatu Sholatil Lail. Kaifiyat atau cara salat malam. Wan Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Qala, ia mengatakan, sa'ala rajulun an-nabiyya. Seorang lelaki datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa 'alal mimbari, sedang beliau di atas mimbar. Ma tara fi salatil lail. Bisa artinya apa yang kamu lihat di salat malam, tapi bukan itu maksudnya. Ya. Maksudnya kasih tahu, akhbirni fi salatil lail. Oh, maknanya ya. Beritakanlah kepadaku, kasih tahu kepadaku tentang salat malam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mathna. 2. Ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasyita subha, maka apabila kamu khawatir subuh datang, fa'autir biwahidatin, maka witirlah dengan 1 rakaat saja. Tutiru laka ma qad shallaita. Tutiru 1 salat tadi, 1 rakaat tadi, mewitirkan, mengganjilkan untuk kamu apa yang telah kamu salatkan.
Mengganjilkan sholat yang sudah kamu lakukan. Dua tambah satu jadi ganjil. Ya, jelas ya. Nah, ini nasihat untuk setiap imam. Untuk para imam, ya, ini hadisnya nih. An Abi Mas'udin Al-Ansari. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan jaa rajulun ila Rasulillah, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu beliau mengatakan, lalu dia katakan, inni la atakharu an salati subhi min ajli fulanin, sesungguhnya saya terlambat sholat subuh karena si fulan, ya. Atau sesungguhnya saya tidak ikut sholat subuh karena si fulan. Mimma yutilu bina, karena dia memanjangkan sholatnya, mengimami kita. Ya, jadi imam sholatnya panjang sekali. Jadi dia katakan saya tidak ikut sholat subuh berjamaah. Ya, karena fulan ini kalau sholat panjang banget jadi imam. Ya, sholat jadi imam tuh panjang banget sholatnya. Qala, Abu Mas'ud mengatakan, fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam khadiba fi mau'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idzin. Maka saya belum pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam marah dengan semarah-marahnya saat beliau memberikan nasihat, ya, dibanding marahnya beliau hari itu. Faqala, lalu beliau mengatakan, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari orang lain dari kebenaran. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, fa ayyukum amman nasa falyujiz, maka siapapun di antara kalian menjadi imam, falyujiz, maka hendaklah ia meringkaskan sholatnya, ya, memendekkan sholatnya, jangan dipanjang-panjang. Fa inna min waraihil kabira, karena sesungguhnya di belakang dia ada orang yang tua, wadha'ifa, ada orang yang lemah, wadzal hajati, dan ada pula orang yang punya kebutuhan. Ya, orang, ya, ini tidak semua orang bisa sholat subuh panjang. Ya, ada kalanya dia harus mengejar langganan di pasar. Ya, kok begitu? Ya, ya. Kalau panjang-panjang sampai menjelang matahari terbit misalnya, bacanya 6 halaman, 3 halaman, waduh, ya berat itu, ya berat. Ya, saya pernah lakukan itu, ya, hampir 5 halaman, ya, sekali tidak ada protes, tapi udah kelihatan, ya, dari wajah jamaah. Tapi itu usulan sebagian jamaah asalnya. Ya, 2 kali masih diam, ketiga kalinya ditegur. Ya, nah, saya kira itu karena sudah kesepakatan dari jamaah, ya, karena yang minta adalah pengurus. Rupanya tidak, ya. Ya, tidak selamanya yang disampaikan oleh pengurus itu hasil kesepakatan. Rupanya begitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini orang, ya, kalau pagi dia mesti ke pasar, sholatnya kepanjangan, nanti kesiangan dia ke pasar. Nah, jadi harus lihat-lihat. Ya, bisa disimpulkan atau bisa ditarik pelajaran dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa seorang pemimpin harus melihat makmum yang paling lemah yang ada di belakangnya dalam memutuskan, dalam mengerjakan apapun. Apa keputusannya? X. Ya, yang harus jadi pertimbangan adalah orang yang paling lemah. Mau menaikkan harga minyak misalnya, lihat orang paling lemah.
Ya, kuat apa tidak? Ya, zamannya kapan ini? Jangan menjelang Lebaran, jangan saat puasa, jangan sedang kenaikan kelas karena itu akan berat sekali. Ya, akan sangat dirasa akan sangat berat sekali. Ya, tuh. Dan harus terang-terangan memutuskannya. Ya, jangan misal ya di tengah malam diputuskan, orang nggak tahu. Ya, diem-diem kayak zaman sekarang. Ya nggak boleh ya, kasihan orang yang paling lemah. Ya. Samanya dengan orang yang punya lembaga pendidikan. Ya. Itu harus timbang-timbangnya banyak. Ya, orang yang punya lembaga pendidikan, punya pesantren, punya sekolah, ya pertimbangannya sangat banyak sekali. Ya, belanjanya itu sangat banyak sekali. Ya, belanja sumber daya manusia itu yang paling mahal. Berapa dia harus digaji pantasnya, itu yang paling mahal. Ya, itu harus jadi pertimbangan. Ya, pertimbangan berikutnya, bagaimana makannya santri supaya bergizi, tidurnya supaya nyaman. Tuh, dia akan pertimbangkan, dia harus pertimbangkan ya SPP berapa ya untuk makan berapa. Ya, pasti dia akan pertimbangkan itu untuk listrik, untuk semua akan dipertimbangkan. Ya. Nah, biasanya ambil jalan tengah. Ya, biasanya ambil jalan tengah. Ambil jalan tengah terus apabila mentok dia akan cari donatur. Ini sudah ya satu anak nih sudah diambil misalnya untuk dia punya standar pendidikan satu anak 2 juta. Ya, gaji guru apa segala sudah dihitung setiap bulan harus nombok 100 juta. Nah, yayasan itu akan berpikir dari mana ini 100 juta ini. Karena kalau misalnya gaji guru dikurangi akan goyang. Ya, keperluan yang akan goyang. Kecuali asal dapat guru, ya. Asal dapat gurunya asal-asal dan itu tidak bagus untuk kualitas sekolah. Untuk kualitas santri. Ya. Begitu ya. Nah, itu adalah bagian dari pertimbangan yang harus dilakukan oleh misalnya lembaga pendidikan. Tapi tetap yang diperhatikan adalah mereka-mereka yang lemah. Siapa yang lemah? Guru ini lemah, ya. Wali santri juga lemah. Ada ya maksud saya mereka-mereka ini makmum yang harus diperhatikan. Ya. Mereka-mereka harus diperhatikan. Tidak semua wali santri itu mampu. Wah, ini anak yatim ini orangnya apa namanya? Sebenarnya ya tidak mampu tapi pengen nyantri di sini karena kualitas dan seterusnya. Ya ini orangnya tawakal. Ya, mesti diperhatikan. Baik. Itu khutbah beliau di nomor 130. Ya. Baik. Kemudian hikmah berikutnya adalah marahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang yang dituakan atau seorang dai itu membuat kesulitan orang yang didakwahi. Kayak gini amat ya Islam ini susah amat. Ini salah, ini kapan benarnya coba? Mana yang benar neraka semua? Misal ya. Misal kan ada. Habis sholat baca yasin bid'ah, habis sholat salaman bid'ah. Waduh, ini gimana ya? Salaman saja kok jadi sesat, jadi bikin masuk neraka. Baca yasin setelah sholat saja bid'ah gara-gara Rasul tidak pernah baca yasin setelah sholat, tidak ada hadisnya. Ini bagaimana? Itu namanya munafir. Makanya di sini diperlukan bagi seorang dai wawasan yang cukup. Wawasan yang cukup.
Wawasan apa itu? Wawasan Al-Quran, wawasan hadis, fikih, usul fikih, ya, qawaid fiqhiyah. Ya, dia harus paham itu. Kenapa secara serampangan membidahkan sesuatu yang ya tidak bidah? Karena wawasan fikih yang kurang. Padahal untuk urusan fikih ini banyak ikhtilaf antar para ulama. Ya, banyaknya ikhtilaf antar para ulama ini menjadikan urusan fikih ini banyak toleransinya. Apa yang disebut dengan toleransi fikih. Maka untuk memutuskan uh, apa hukumnya A, apa hukumnya B, itu harus dilihat apakah ini bagian dari akidah, apakah ini bagian dari hukum fikih, apakah ini bagian dari budaya. Dia harus lihat itu semua, ya, supaya tidak keliru memutuskan masalah yang berkaitan dengan agama. Baik, itu ya. Jadi bagaimana orang Islam itu merasa bahwa dalam Islam itu mudah, banyak kemudahan. Ya, makanya Rasul katakan inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Tidak ada satupun orang yang menyikapi agama ini secara berlebihan kecuali agama ini akan mengalahkan dia. Sikap dia akan mengalahkan dirinya sendiri. Oh ini wajib, itu tidak wajib kok diwajibkan. Satu ketika dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Apa hukumnya tahajud? Wajib tahajud. Oh, satu ketika dia akan tidak mampu untuk melaksanakan itu. Ya sunnah, ya sunnah. Ya. Sholat berjamaah wajib. Oh, kalau sholat berjamaah wajib, tidak berjamaah jadi haram. Satu ketika akan sering tidak bisa sholat berjamaah dengan alasan apapun, syar'i tidak syar'i. Begitu. Ya. Jadi tanfir, membuat orang lari itu masalah, tidak boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah luar biasa. Tuh, maka beliau mengatakan basyiru wala tunaffiru. Ya, berikanlah kabar gembira, jangan dibikin lari. Tuh. Kenapa? Karena Allah juga mengatakan wa basyiril ladzina amanu. Kasih kabar gembira buat orang-orang yang beriman. Wa amilus salihati, dan orang-orang yang berbuat baik. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwa bagi mereka, untuk mereka surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik, itu bukan ditakut-takuti dengan neraka, tapi dia apa? Dimotivasi, dikasih kabar gembira bahwa ini sudah benar. Ya, itu yang sering saya katakan sebagai mazhab optimis. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu ya.